Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radi Karyansa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya mengikuti teman saya pulang dari Tangerang ke Subang, terus dari Subang ke Cilacap. Saya mempunyai dua teman, yang satunya orang Subang, yang satunya orang Cilacap. Jadi agenda kita itu pulang, dia tuh agendanya pada mau pulang, jadi saya ikut mereka sekalian, pengen tahu Subang dan pengen tahu Cilacap. Hari Minggu kita berangkat pukul 7 malam, habis sisa berangkat dari Tangerang, kita menuju Subang. Dari Tangerang kita berangkat, dalam perjalanan pas lampu merah di kota Tangerang, dekat Puspem itu ada lampu merah. Di sana kita hampir tabrakan. Ceritanya, teman saya ada lampu merah, dia ngerem dadakan. Saya ngehindarin dia, terus teman saya belakang ngehindarin saya. Itu kejadiannya ngeri banget, karena saya itu posisinya lagi kecepatan tinggi 90, teman saya belakang juga 100 km/jam. Dia ngeremnya pas banget dadakan, karena pas saya ngerem dadakan, teman saya belakang juga ngeremnya dadakan. Jadi di situ motor pada oleng. Kalau kita nggak sigap, nggak cekatan, ya pasti tabrakan. Habis kejadian itu melanjuti perjalanan, melanjut lagi perjalanan. Pas perjalanan ke Subang, saya lewat Pantura. Pas saya lewat Pantura, jalannya lumayan hancur. Saya juga kurang hafal jalan, kurang hafal medan. Kalau teman saya orang Cilacap, dia udah hafal jalan, udah hafal medan juga, jalan yang rusak dia udah tahu. Lewat Pantura hampir jatuh, motor masuk lubang, oleng kiri. Kalau ke kiri jurang, ke kanan truk. Itu motor oleng banget. Posisinya jam 9 malam. Habis lewat Pantura, terus saya ikutin teman saya. Tuh, pas lewat Pantura ada lagi kejadian. Itu sih kejadiannya pengen ketawa ada, dan gak berani juga ada. Itu kejadiannya itu lagi posisi kencang, ada motor RR King, jalannya pelan sebelah kanan. Saya posisi kencang, ada genangan air di depan. Jadi dia pas genangan air itu, motor RR King itu pelan, dia nempuh genangan air itu. Saya dari belakang kencang, jadi air genangan itu muncrat semua ke dia. Pas muncrat, saya lihat dia pada basah, dia ngejar motor saya, geber terus, tapi saya nggak berhenti, ngejar terus dia. Saya udah takut digebukin terus, tapi dia ngejar motor saya nggak dapat, karena saya juga gebut kan. Habis itu kita sampai ke Subang jam 10 malaman. Kita istirahat, besok sorenya kita lanjut lagi perjalanan menuju Cilacap. Sampai Cilacap, di perjalanan Cilacap alhamdulillah tidak ada kejadian apa-apa, cuman kejadian saya aja sering kebablas, karena saya nggak tahu jalan sama sekali. Teman saya di belakang jauh, saya posisi di tengah, teman saya di depan lumayan jauh. Saya ngejar teman saya yang di depan, ternyata teman saya yang di depan tuh belok, saya lurus. Jadi yang belakang ngejarin saya, lumayan jauh jaraknya. Itu cerita perjalanan itu sering yang saya alami, itu kebablas terus kalau lagi jalan sama temen.
gak hafal jalan sama sekali, ikutin teman kehilangan jejak di depan, ternyata teman belok, saya lurus. Itu saya diketawain sama teman. Kalau nggak dijemput itu entah kemana arah ya saya. Kita sampai ke Cilacap jam 11 malam, terus kita istirahat. Paginya jam 8 kita ke tempat wisata. Ternyata tempat wisata pada tutup. Kita pulang lagi. Pulangnya itu sekitar di perjalanan itu jam 6 sore. Pas di perjalanan jam 6 sore itu ada lagi kejadian hampir ditabrak sama bis. Itu kejadian itu serem banget. Saya aja bawa motor sampai down. Ceritanya ini, saya itu ikutin teman saya yang di depan, yang orang Cilacap. Terus saya posisinya di tengah. Terus satunya lagi tuh teman saya itu orang Subang, dia di belakang. Ada 2 bis. Bis pertama, bis kedua. Jadi kita bertiga. Jadi kita pertama di belakang bis yang kedua ya. Belakang bis yang kedua. Jadi teman saya yang orang Cilacap ini nyalip bis pertama, dia nyalip, saya nyalip. Nah, pas dia nyalip itu, dia nggak ke pinggir, tapi dia tetap posisinya di tengah. Dia rencananya mau nyalip bis yang pertama tadi mau disalipi sama dia. Ternyata yang bis pertama itu nggak dapat dia salipi karena pas tikungan. Tapi dia udah tahu ada tikungan, tapi dia nggak ke pinggir, tapi dia tetap posisi ke tengah. Ya, terus saya nyalip, ada motor teman saya tuh di tengah. Ya udah, saya gas, saya nyalip. Teman bis yang di belakang saya ngerem, saya masuk, bis yang depan lewat gitu. Kalau habis itu yang bis yang di belakang teriak. Kalau bis yang belakang nggak ngerem, udah dihantam saya sama bis yang di depan itu pas lagi simpangan. Habis kejadian itu saya down, motor pelan-pelan. Habis itu baru udah tenang, baru kita jalan lagi. Itulah cerita singkat saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. 7 kali 7 49, setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.